yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersyukur boleh kembali lagi bersama-sama dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan kita teristimewa di hari-hari ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi malam hari ini kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh diberi kesempatan dan waktu untuk bersama-sama merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau membuka setiap rahasia firman-Mu, agar kami mengerti, kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang menghiburkan, bahkan firman-Mu yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih urapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai renungan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita masih ada dalam kondisi yang seperti ini, belum ada perubahan, malah sekarang ini kondisinya lebih mengkhawatirkan. Namun kita percaya Tuhan tetap ada bersama saudara dan saya. Tuhan tetap menyertai kita semua. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan malam hari ini yang terdapat dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi bagian saudara dan saya, dan inilah harta yang paling berharga yang hari-hari ini yang kita miliki, senjata yang paling kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan kalau firman Tuhan, Raja Daud katakan di sini, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini, saya beri tema yang mencari Tuhan tak ditinggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa firman Tuhan yang dituliskan oleh Raja Daud ini, yang dialami juga oleh Raja Daud, itu pun menjadi pengalaman kita semua. Yang hari-hari ini yang dikatakan bahwa kita ada di penghujung dari akhir zaman. Dan kita melihat bahkan sudah mengalaminya sendiri, bagaimana kesukaran, bagaimana kesulitan, bagaimana hal-hal yang tidak nyaman kita alami. Namun firman Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Dan janji ini bukan janji manusia yang bisa saja dilalaikan, tapi Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapinya buat saudara dan saya. Karena apa? Dia tahu hari-hari ini kita perlu. Oleh sebab itu saudaraku, kalau firman Tuhan dikatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Saya percaya saudara dan saya mengenal siapa Tuhan kita. Saya percaya saudara dan saya mengenal secara pribadi siapa Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Bahkan dalam menghadapi segala situasi apapun, naik turunnya kehidupan ini, kadang-kadang kita merasakan sukacita, kadang-kadang kita merasakan satu kesedihan atau suatu keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi janji Tuhan menjadi pegangan bagi kita semua. Dalam Yesaya 8 ayat yang ke-13 kita akan buka. Yesaya pasal 8, sama-sama kita akan buka ayat ini. Ayat yang ke-13. Yesaya 8 ayat 13.
Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Amin, saudaraku. Yang kita takuti, yang harus kita hormati hari-hari ini adalah Tuhan Allah kita. Kalau hal yang ada di sekitar kita ini cukup mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Bahkan dikatakan hari-hari ini orang tidak lagi meninggal karena COVID, tapi rasa ketakutan yang sangat besar, rasa kecemasan yang begitu dalam, rasa kekhawatiran yang begitu rupa membungkus kehidupan orang-orang, sehingga mereka bukan lagi mendapatkan kekuatan. Namun firman Tuhan katakan di sini, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Dialah yang kudus, saudaraku. Dialah yang akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus belajar mengakui, kadang-kadang kita ada dalam situasi yang sulit, yang sangat-sangat tidak bisa kita bergerak, tidak bisa leluasa, kenyamanan kita terganggu, bahkan hal-hal yang kita tidak pikirkan seringkali terjadi hari-hari ini. Dan itu tidak membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi khawatir. Manusiawi kalau kita seperti itu, karena kita masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Namun Tuhan memberikan satu jaminan. Tuhan memperlihatkan bahwa dialah yang maha kudus. Kepadanya lah kamu harus takut. Hanya kepada Tuhanlah kita harus takut. Kalau manusia bisa mungkin melalaikan, kalau dia takut, enggak takut, atau misalkan siapa sih dia. Tapi kepada Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu di hadapan Tuhan terbuka. Saudara bisa mungkin bersembunyi kepada manusia. Saudara bisa bersembunyi kepada orang-orang di sekeliling saudara. Mengatakan bahwa saudara baik, saudara mengenal Tuhan, saudara selalu baca firman. Tetapi saudara pun tidak melakukan firman. Itu pun satu kesalahan besar di hadapan Tuhan. Karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Dan malam hari ini saudaraku, seperti firman Tuhan katakan, dialah yang harus kamu takuti, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Saudaraku, seberapa banyak hari-hari ini ketakutan tentang penyakit COVID di pandemi ini membuat orang terpuruk. Tapi kita lupa, teristimewa orang-orang percaya hari-hari. Inilah masa pengujian, inilah masa penampian. Benarkah kita punya iman kepada Dia dengan sungguh? Benarkah kita berpaut sungguh kepada Tuhan? Benarkah kita mengandalkan Tuhan? Apapun yang ada pada kita, semuanya itu kita gunakan selama kita ada dalam dunia ini. Tetapi yang paling utama adalah kehidupan kita yang kekal bersama dengan Dia, yang harus dikerjakan selama kita ada dalam dunia ini. Kesetiaan kita, penurutan kita, ketaatan kita, bahkan menjadi apapun yang Tuhan perintahkan kita melakukannya. Sebab hari-hari inilah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu yang terulang lagi untuk kita bisa merubah segala sesuatu yang terjadi. Tetapi semuanya akan berjalan ke depan, semuanya akan berjalan maju. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah kita semakin mengakui, semakin bersyukur bahwa Dialah Allah yang luar biasa. Ibrani 13 ayat 5. Kita akan buka lagi ayat ini. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya, bahwa Dia akan tetap menyertai, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita
Mungkin ada waktunya kita merasa ada di satu keadaan di mana yang dinamakan Raja Daud lembah kekelaman. Sepertinya jalan tertutup, sepertinya tidak ada solusi, sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi janji Tuhan ini menjadi jaminan buat saudara dan saya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi saudara dan saya hari-hari ini. Setiap kali kita lemah, setiap kali kita merasa putus asa, ingatlah janji Tuhan ini. Ingatlah apa yang Tuhan sudah firmankan, supaya kita semakin punya kekuatan dan tetap punya pengharapan. Di tengah situasi yang sukar dan sulit ini, kita punya pengharapan. Dan bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya percaya juga bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, bila dia yakin kepada Tuhan, maka itu akan jadi. Sekalipun saya katakan tadi, melewati jalan-jalan yang tidak mulus. Di situ ada batu-batu kecil, ada batu-batu yang menyakitkan kaki kita. Bahkan mungkin ada batu yang besar sehingga menutup pandangan kita kepada Allah. Namun biarlah iman kita tetap terangkat kepada Dia. Karena janjinya iya dan amin bagi saudara dan saya. Mazmur 116 ayat 6 dan 7. Mazmur pasal 116, kita akan buka sama-sama ayat yang ke-6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Artinya apa? Tuhan memelihara apapun keadaan saudara dan saya. Bagaimanapun keberadaan kita hari-hari ini. Mungkin kita tidak seperti yang lalu-lalu bisa menikmati banyak hal. Namun sekarang ini kita dibatasi. Bahkan mungkin ada hal-hal yang dulunya kita terima, sekarang ini sudah tidak lagi kita terima. Bahkan yang ada mungkin di hadapan kita adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, mencemaskan. Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Bagaimana dengan minggu depan? Bulan depan? Karena pandemi ini pun tidak ada yang tahu sampai kapan selesainya. Namun percayalah seperti firman Tuhan katakan ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku. Jiwaku. Firman Tuhan katakan. Jiwa kita ini yang harus kita bawa dalam ketenangan yang dari Tuhan. Sebab ketenangan yang dari Tuhan akan menguasai kehidupan kita. Akan membungkus kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita sukai. Dan percayalah saudara, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Apalagi dalam masa sekarang ini yang sangat-sangat prihatin. Tetaplah mencari Tuhan. Kalaupun belum dijawab doa kita, kalaupun belum ada titik terang dari apa yang kita doakan, tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah mencari Tuhan. Karena akan ada waktunya. Waktu Tuhan itulah yang terbaik buat saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan yang sangat genting, Dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu saudara, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sekalipun kita manusia terbatas, gak sempurna pekerjaan kita, yakin dan percaya itulah yang menjadi bagian Tuhan, mengerjakannya dengan sempurna. Sehingga kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh apa yang kita harapkan. Puji nama Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagi saudara dan saya. Pegang terus firman Tuhan. Saya percaya kita akan tetap dalam
keberkatan-Nya Tuhan. Puji nama Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa mengucap syukur untuk renungan kita. Terima kasih Bapa yang baik, teruslah Allah Roh Kudus menerangi setiap hati pikiran kami dengan setiap firman yang sudah kami terima. Bukan saja buat umat-Mu, bahkan buat hamba-Mu sendiri Tuhan. Hamba percaya hanya kepada Engkau Tuhan kami dapat lari. Hanya kepada Engkau kami hanya dapat berserah dan berseru Tuhan. Karena pertolongan yang sesungguhnya itu datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kuatkan umat-Mu, sehatkan umat-Mu, cukupkan umat-Mu, bahkan biar damai sejahtera Allah akan tetap membungkus setiap kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk semuanya ini, apa yang kami sudah terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,